Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mari anak-anakku, kita kali ini akan membahas materi tentang pewarisan sifat pada makhluk hidup. Yaitu kita masuk ke subbab yang pertama, yaitu materi genetik dan peranannya dalam penentuan sifat. Materi genetik dan peranannya dalam penentuan sifat, kita mulai dari pengertian materi genetik, yaitu bahan yang dapat diturunkan dari induk kepada keturunannya, yang memegang peranan penting dalam proses pewarisan sifat. Materi genetik ini terdapat di dalam inti sel setiap tubuh makhluk hidup. Kita tahu bahwa setiap sel memiliki 3 komponen utama, yaitu ada membran sel, sitoplasma, dan inti sel. Materi genetik yang menyusun tubuh makhluk hidup ini terdiri atas 2. Yang pertama adalah gen, yaitu faktor yang menentukan sifat individu atau sebagai substansi atau bahan hereditas yang dapat diturunkan. Pada gen terdapat asam nukleat yang terdiri atas DNA, yaitu deoksiribonukleat asid, dan RNA, ribonukleat asid. Gen ini terdapat di dalam kromosom. Fungsi gen sebagai substansi hereditas antara lain, yang pertama, mengatur perkembangan dan proses metabolisme individu. Yang kedua, menyampaikan informasi genetik dari generasi ke generasi berikutnya, dan sebagai zarah tersendiri dalam kromosom. Materi genetik yang kedua adalah kromosom, yaitu faktor penentu sifat individu. Kromosom ini terletak di dalam inti sel atau nukleus. Berdasarkan fungsinya, nanti kromosom dibedakan menjadi 2 macam, yaitu ada kromosom tubuh atau yang disebut dengan autosom. Kromosom ini menentukan ciri-ciri tubuh, bersifat diploid atau 2N atau berpasangan. Kromosom yang kedua adalah kromosom kelamin atau disebut dengan gonosom. Kromosom ini menentukan jenis kelamin baik pada individu jantan maupun individu betina, bersifat haploid atau 1N dan tidak berpasangan. Gonosom laki-laki dilambangkan dengan huruf XY, sedangkan untuk perempuan adalah XX. Kita lanjut. Jumlah kromosom setiap jenis makhluk hidup berbeda-beda. Kita ambil contoh, misalnya pada manusia memiliki 23 kromosom, 23 pasang kromosom. Sehingga bisa kita tulis bahwa jumlah kromosom pada individu laki-laki maupun individu perempuan sama, yaitu 23 pasang. Yang membedakan adalah pada kromosom kelaminnya atau gonosom. Kalau pada laki-laki, kromosom tubuhnya ada 22 pasang autosom dan 1 pasang kromosom gonosomnya, yaitu XY. Sehingga ditulis 22 AA autosom dan plus XY sepasang kromosom kelaminnya. Kalau pada perempuan, kromosom tubuhnya sama, 22 pasang AA dan 1 pasang kromosom kelaminnya XY. Ya. Jadi yang membedakan antara laki-laki dan perempuan adalah kromosom kelaminnya atau gonosimnya. Kalau pada laki-laki itu XY, kalau pada perempuan XX. Ya. Sehingga urutan materi genetik pada makhluk hidup itu adalah dimulai dari materi hereditasnya yang berupa DNA, RNA yang nanti akan membentuk gen.
Gen ini nanti terletak di dalam kromosom. Kromosom terletak di dalam inti sel atau nukleus setiap tubuh makhluk hidup. Kita bisa beri ilustrasi dengan gambar. Ini adalah gambaran untayan molekul DNA sebagai bahan hereditas keturunan sifat menurun pada makhluk hidup yang terdiri atas DNA RNA yang nanti terdapat di dalam gen. Gen ini terdapat di dalam kromosom. Ini adalah benang-benang kromatidnya. Kromosom ini terletak di dalam inti sel, misalnya di dalam sel kulit. Sel kulit ini terdapat di jaringan kulit. Jaringan kulit terdapat pada tubuh manusia. Sehingga unit terkecil dari pewarisan sifat pada makhluk hidup adalah gen yang berupa materi DNA RNA. Itu saja pertemuan kita pada hari ini. Kita lanjutkan besok. Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.